Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Beg 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Awaluddin, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Beg 3 tahun 2025 Rombel 12 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000125485. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMK Negeri 1 Pindrang pada fase E kelas 10 dengan materi Syahabul Iman atau cabang-cabang iman. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua kelas siapkan. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Oke. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap. Saya ingat ya, pelajaran minggu lalu tentang Syahabul Iman atau disebut dengan cabang-cabang Iman. Siap dulu ya. Siap. Oke. Ingat namanya. Ya, siapa yang tidak hadir? Amelia. Sama. Yangud. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan melakukan mengingat pembelajaran yang telah lalu, yaitu tentang Syahabul Iman. disebut dengan cabang-cabang. Iman. Jadi cabang-cabang iman ini terbagi dari tiga ya. Terbagi dari tiga. Iman, apa itu iman? Iman itu apa? Percaya dan yakin. Betul? Nah ini percaya dan yakin. Jadi iman itu terbagi dari tiga bagian. Yang pertama diucapkan dengan lisan. Yang kedua diyakini dengan hati. Yang ketiga dibuktikan dengan perbuatan. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Diucapkan dengan lisan terbagi lagi jadi 7 cabang. Diyakini dengan hati terbagi jadi 40 cabang. Dan dibuktikan dengan perbuatan terbagi jadi 30 cabang. Oke, kita jelaskan. Ini jadi tujuan pembelajarannya. 1. Peserta didik mampu menganalisis makna Syahabul Iman atau disebut dengan cabang-cabang Iman. pengertian, dalil, macam-macam dan manfaat iman. Tahu ini dalil itu? Dasar atau pedoman itu. Tahu pengertiannya itu? Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan makna Syahabul Iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabang iman. Kalau yakin itu sudah tidak meragukan lagi ya. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan sikap. Jadi membiasakan sikap disiplin
jujur dan bertanggung jawab yang merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya. Tanya apa pembelajarannya? Oke? Oke. Ya sebelum kita mulai kita akan kontra belajar ya. Kontranya pertama tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman ya. Tidak boleh banyak main. Oke? Selanjutnya ini lagi. Apa yang dimaksud dengan iman? Ayo saya jelaskan kok. Apa itu iman? Iman yaitu keyakinan, kepercayaan yang mendalam terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik yang diwujudkan melalui hati, ucapan, lisan dan perbuatan. Ini imannya. Dari iman itu ada dua, percaya dan yakin. Percaya dan yakin. Apakah orang yang percaya sudah yakin? Atau orang yakin sudah pasti percaya? Siapa bisa jawab? Kalau orang yang percaya belum tentu yakin. Tapi kalau orang yang yakin sudah pasti Percaya. Siapa bisa kasih alasan? Alasannya kalau kita dipercaya orang itu kita masih diragukan. Tuh, masih ada ragu-ragunya, masih ada tanda tanyanya. Beda kalau orang sudah yakin. Kalau kita sudah diyakini orang, sudah tidak meragukan lagi karena sudah ada bukti. Oke, bisa dipercaya? Kalau secara istilah pengertian iman, keyakinan hati mempercayai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran para nabi dan hal-hal gaib lainnya. Ucapan dengan lisan mengakui dan mengucapkan keimanan tersebut. Ketiga, mengamalkan dengan perbuatan, mengaplikasikan keyakinan dalam bentuk tindakan nyata dan benar. Ini ada pertanyaan tematiknya dengan mengapa kita dianjurkan untuk mewujudkan ketauhidan dengan suhabul iman atau cabang-cabang iman. Oke, siapa yang bisa jawab? Ada? Coba kasih kesempatan. Mengapa kita dianjurkan untuk mewujudkan ketauhidan dengan suhabul iman? Suhabul iman ini cabang-cabang. Ketauhidan itu berarti biasanya Tuhan ya bisa. Apa coba bisa caranya? Meningkatkan keimanan, memperkuat ketakwaan dan membuat hidup lebih berkualitas serta penuh keberkahan. Oke. Sebutkan apa saja pilar. Pilar ini tiang keimanan itu. Jadi pilar keimanan ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, yakin dan percaya dengan Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Oke, ini bagaimana cara mengucapkan dengan lisan? Cara kita mengucap dengan lisan ya, itu berkata-kata. Satu, mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat. Kalimat yang bermanfaat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengajarkan ilmu yang dimiliki. Ya, harus diajarkannya, diamalkan. Oke. Sebenarnya, bagaimana cara perbuatan dengan anggota badan? Menjaga kebersihan diri dan yang kedua, menunaikan sholat sesuai tuntunan. Tuntunan berarti aturan. Yang ketiga, bersedekah. Berarti ya. Manfaat utama dari tabur kurban. Manfaatnya ya. Satu, mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi jiwa kita tenang ya. Empat ini. Yang kedua, menghilangkan ketergantungan dan syirik pada makhluk. Apa itu syirik? Menduakan Tuhannya
Mendoakan. Sini kata Muslim ya. Selanjutnya tidak takut menghadapi kematian. Dan selanjutnya mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Dan selanjutnya mendatangkan keberuntungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manfaat utama dari sabun iman. Jadi ada berapa ini? Ada 5. Oke, selanjutnya saya bagi kelompok ya. Bagikan dulu lembar. Bagian kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya tidak bertanya kemana pun. Sekarang pertanyaannya ini ya, pertanyaannya apa saja yang dimaksud dengan sabun iman? Ya, apa saja dimaksud dengan sabun iman? Ya, saya cari jawabannya ya. Ya. Apa saja sabun tentang semuanya kerjasama kelompok? Yang kedua, sebutkan 5 manfaat utama sabun iman. Yang ketiga, apa saja macam-macam sabun iman? Cari saja ini, cari saja. Oke, ini. Selanjutnya sebutkan apa saja dalil. Dalil itu dasar atau pedoman tentang sabun iman. Dan yang selanjutnya apa saja ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri, oke? Oke, bisa? Bisa. Paham? Paham. Apa ada kesulitan? Tidak. Bisa itu? Bisa. Kalau ada kesulitan, tanya gitu. Sampai ada yang kurang paham, saya jelas. Oke, di sini kita ada permainan ya, ada game. Ya, ini kelompok yang ada di sini. Saya tadi jawab. Ini mana kelompok 1? Dengar pertanyaannya.
Apa saja yang dimaksud dengan sabul iman? Nomor satu. Apa jawabannya kira itu? Ya, jawab berdasarkan hasil diskusi hukum tadi. Yang dimaksud dengan syabul iman adalah cabang-cabang iman yang terdiri dari keyakinan di hati, ucapan atau lisan, dan perbuatan anggota badan yang mencakup rukun iman serta berbagai sifat terpuji dan amalan setelah lainnya seperti bersabar, bersyukur, dan bertawakal. Yang dimaksud dengan sahabul iman adalah cabang-cabang iman yang terdiri dari keyakinan di hati, ucapan atau lisan, dan perbuatan anggota badan yang mencakup rukun iman serta berbagai sifat terpuji dan amalan saleh lainnya seperti bersabar, Syukur, bertawakal. ya, tawakal. Selanjutnya kelompok coba silakan pertanyaannya. Sebutkan 5 manfaat utama sabul iman. Manfaatnya. Mendapatkan ketenangan jiwa, menghilangkan ketergantungan dan syirik pada makhluk, tidak takut menghadapi kematian, mewujudkan kehidupan yang berkualitas, mendatangkan keberuntungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nih, manfaat utama sabul iman atau cabang-cabang iman. Manfaat utamanya. Satu, mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi jiwa kita tenang. Ya. Yang kedua, menghilangkan ketergantungan dari syirik pada makhluk. Tahu syirik itu apa? Menyembahkan Tuhannya. Yang ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Yang selanjutnya, 4, mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Dan yang kelima, mendatangkan keberuntungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manfaat utama sabul iman. Karena apa manfaatnya ini manfaatnya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3 lagi. Sebentar, apa saja, ingat ya, apa saja macam-macam sabul iman. Coba kelompok 3. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah, iman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Oke. Selanjutnya ini ya, macam-macam sabul iman. Pertama, iman kepada Allah. Berarti iman kepada Allah, percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya bagaimana cara kita meyakini dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah kita tidak dapat melihat, sementara Allah kita tidak tahu bagaimana bentuk dan wujudnya, bagaimana cara kita meyakini dan mempercayainya? Dengan cara melihat segala ciptanya. Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang diciptakannya. Ada sesuatu karena ada yang diciptakan. Gitu ya. Contohnya saja, komputer ini ada karena ada yang Menciptakan. siapa yang menciptakan? Manusia. Kita yakin dan percaya menciptakan manusia ya. Begitu juga Allah. Sekalipun Allah kita tidak dapat melihat, tapi kita yakin dan percaya dengan Allah dengan melihat segala ciptaannya. Ya, seperti saya kasih lagi contoh, angin. Angin kan bisa nggak kita lihat angin? Tidak. Bagaimana cara kita yakin dan percaya dengan angin? Ya, dengan cara dirasakan. Ya, dirasakan. Angin itu kita tidak dapat melihat, tapi kita yakin dan percaya dengan cara dirasakan. Ya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat Allah.
Kalau ditanya Pak, berapa jumlahnya malaikat Pak? Jumlah malaikat itu sangat banyak, lebih banyak daripada jumlahnya manusia. Cuma ditanya lagi, kenapa Pak cuma 10 sih Pak? 10 ini pimpinan para malaikat yang wajib kita imani dan yakini keberadaannya. Yang pertama, siapa pimpinannya malaikat Pak? Malaikat Jibril. Pimpinannya para malaikat itu malaikat Jibril. Ya, pimpinannya. Oke, ditanya lagi, apa dasar kita sampai kita meyakini dan mempercayai malaikat? Apa dasarmu kira-kira? Dasarmu dari mana? Kamu yakin dan percaya dengan malaikat? Yakin? Percaya? Dari mana kira-kira dasarmu? Pedomanmu sampai kau yakin dan percaya dengan malaikat, dari mana dasarmu kira-kira? Jangan sampai ada tanya Pak, tanya apa dasarmu? Tidak tahu, dasar dari Al-Quran dan hadis. Sebenarnya iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan berapa kitab suci? 4. Yang pertama Taurat, apalagi Zabur, Injil dan Al-Quran. Gitu ya. Kalau ditanya lagi, kenapa Pak Al-Quran diturunkannya terakhir? Kenapa bukan yang pertama? Apa kira-kira jawabannya? Kenapa Al-Quran itu diturunkan yang terakhir? Kenapa bukan yang pertama? Karena Al-Quran itu sebagai pelengkap atau penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yang melengkapi atau menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oke. Selanjutnya iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bertanya, Pak, ada berapa jumlah nabi Pak? Jumlahnya nabi itu sangat banyak, lebih dari 100 jumlahnya nabi. Kalau ditanya berapa jumlah rasul Pak? Jumlah rasul itu sangat banyak juga, lebih juga 100. Kenapa Pak 25 Pak? Kenapa 25? 25 ini pilihan. Dipilih. Ya. Dipilih. 25 lagi ini termasuk nabi dan rasul dipilih lagi. Menjadi berapa? Menjadi 5. Yang dikenal dengan sebutan ulul azmi. Nabi yang mempunyai kelebihan dan mukjizat yang sangat luar biasa dan tidak bisa ditandingi oleh nabi yang lainnya. Seperti nabi siapa kira-kira? Nabi Ibrahim. Apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Tidak terbakar. Selanjutnya Nabi apa lagi? Nabi Musa. Apa mukjizatnya? Nah, selanjutnya Nabi Nuh. Apa mukjizatnya? Kapal? Ya, di atas gunung ya. Selanjutnya Nabi Isa. Mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala penyakit. Bisa bicara waktu masih bayi. Dan selanjutnya Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya Nabi Muhammad? Apa kira-kira? Dapat mengeluarkan air dari, ya, apalagi kira-kira selain itu? Ya. Dan mukjizat yang paling terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad dan tidak bisa ditandingi oleh nabi dan rasul lainnya, apa kira-kira mukjizatnya? Yaitu Al-Quranul Karim. Selanjutnya, kalau ditanya lagi, ada persamaan pasti ada perbedaannya. Sekarang saya mau tanyakan, apa persamaan nabi dan rasul? Apa persamaannya? Ada persamaan pasti ada bedanya, ada perbedaan pasti ada persamaannya. Persamaan yang tanya, persamaan nabi dan rasul. Sama-sama mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu persamaannya. Ya, nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu persamaannya. Tapi perbedaannya, apa kira-kira perbedaannya? Kalau nabi ya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Nabi. Kalau rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dirinya sendiri dan seluruh umat
manusia, khususnya umatnya. Itu yang menjadi tanya, ada persamaan pasti ada perbedaan, ada perbedaan pasti ada persamaannya. Oke. Selanjutnya iman kepada hari akhir atau hari kiamat itu terbagi jadi Dua. siapa bisa kasih contoh? Contohnya, ya, contohnya apa kira-kira singkat? Coba kelompok sana, kiamat apa kira-kira? Ya, contohnya? Ya, Kubra itu kiamat kecil, kiamat sugra, kiamat besar. iya, tapi contohnya. Coba siapa bisa kasih contoh? Kiamat kecil dulu. Kiamat kecil contohnya bencana alam, gempa bumi, tsunami, itu termasuk kiamat kecil. Kalau kiamat besar, Kematian. hancurnya alam semesta ini beserta dengan Isinya. itu kiamat besar. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya, takdir. Dan selanjutnya iman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Sekarang kelompok mana lagi? Sebutkan apa saja dalil tentang sabtu iman. Dalilnya kira-kira. Mana kelompok berapa? 4. Coba kelompok 4. Al-Quran surah Al-Baqarah Ya. ayat 155. Artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar. Dari sini ya, ini sebutkan apa saja dalil. Dalil itu dasar. Dasar itu pedoman, ya, atau petunjuk sama aja. Ya, ini tentang sabtu iman. Kita baca dulu ini. Al-Quran ini dalilnya. Tentang ini apa dalilnya ini? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya kami pasti akan mengujimu. Menguji ya, dengan sedikit ketakutan, ada perasaan takut dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar. Itu dalilnya, dasarnya. Jangan sampai kitanya apakah ada dalilnya Pak, apakah ada dasarnya, apakah ada pedomannya. Ini pedomannya tentang sabtu iman, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Oke, selanjutnya kelompok apa saja ciri-ciri orang yang beriman? Kelompok 5. Ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan amal, amal saleh seperti sholat, dan menjauhi maksiat. Oke, ciri-ciri orang yang beriman ini. Pertama, ciri-ciri orang beriman adalah mereka yang meyakini. Kalau sudah diyakini mungkin tidak ragu-ragu. Kalau masih ada keraguan berarti kamu tidak yakin. Tapi saya percaya Pak, ya percaya, tapi kau tidak yakin. Bedakan ya antara percaya dan yakin. Kalau sudah yakin orang tidak ada nih keraguan. Kalau masih dipercaya orang masih meragukan masih tanda-tanya ya. Nah seperti saya, saya percaya kelas ini katanya siswanya pintar-pintar. Tapi apakah saya yakin? Saya tidak yakin. Tapi saya percaya. Kenapa Pak awal percaya? Karena banyak informasi yang saya dapat dari guru-guru lain, pintar. Tapi saya tidak yakin. Tapi untuk meyakinkan saya butuh bukti. Makanya saya kasih tes. Tidak mungkin tes itu gampang, pasti susah. Mungkin dikata, tidak adil Pak. Kenapa kelas ini gampang sekali? Sedangkan saya punya kelas susah soalnya. Jadi tidak adil, bukan tidak adilnya. Saya mau buktikan. Ya kalau kamu bisa jawab, cocok semua baru saya yakin. Jadi kalau kita sudah yakin, tidak ada lagi keraguan. Tapi kalau kita dipercaya, masih ada ragu-ragu, masih ada tanda tanya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Jelas? Jelas. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Oke, selanjutnya lagi. Apa lagi? Taruh tong video ya. Nah,
Oke. Sekarang tugasmu kau simpulkan ya. Untuk hari ini. Coba simpulkan formula dari kelompok ini. Sabul iman merupakan cabang-cabang keimanan. Macam-macam sabul iman dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan hati atau akidah iman. Kesimpulan. Contohnya penerapan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Cabang-cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati, bertaubat, menyesal, dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. Baca hasil kesimpulanmu dan kesimpulkan berdasarkan Organisasi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. baik itu. Memberi dan kebajikan, menolong orang lain dan dalam kebaikan. Oke, coba baca kesimpulannya. Kesimpulanmu yang terdapat dari video tadi. Ya, ulang lagi. Memberi dan menjawab salam. Sekarang selain kesimpulannya, dengar ya. Tadi kamu kesimpulkan. Sekarang giliran saya yang simpulkan lagi. Kesimpulan sabul iman dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sabul iman merupakan cabang-cabang keimanan. Macam-macam sabul iman dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan hati atau akidah iman. Berdasarkan perkataan iman, berdasarkan perbuatan. Contohnya, penerapan sabul iman dalam kehidupan sehari-hari, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Bertaubat, menyesal, dan janji tidak akan mengulangi sesuatu perbuatan dosa. Cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan dan anggota badan. Menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran, memberi dan membayar hutang, menolong orang lain dalam kebaikan, bersuci dan tahara termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan selanjutnya memberi dan menjawab salam. Dan yang terakhir menjalin tali silaturahmi. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan, berdoa dan menghindari bacaan yang sia-sia. Jadi sekian, terima kasih ya kesimpulannya. Jadi minggu depan lagi kita lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Baik. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Jadi nanti lagi pertemuan selanjutnya ya, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi sekarang saya tutup dengan baca doa, tolong ketua kelas siapkan untuk siapkan dulu. Kita pulang dan kita baca doa dari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, nanti mengumumkan silakan.